Halo semuanya. Hmm, kita ketemu lagi di part video kali ini. Nah, kita mau ngapain sih pada video kali ini ya, teman-teman ya? Kita hari ini sudah yang seperti teman-teman bisa lihat ya, saya sedang membuka Microsoft Word ya, dan kita akan belajar untuk mengenal Microsoft itu untuk kegunaannya seperti apa sih ya. Dan kalau teman-teman lihat di sini saya menggunakan device atau perangkat yang bukan Windows ya. Jadi tampilannya agak sedikit berbeda, hanya sedikit saja, hanya ada satu menu yang berbeda saja gitu ya. Tapi overall selain itu sama ya. Nah, pada video kali ini kita akan mulai dari awal tentang mempelajari Microsoft Word ya. Microsoft Word ini apa sih khususnya? Nah, kita sedang mempelajari aplikasi pengolah kata ya, teman-teman ya. Aplikasi pengolah kata, pengolah dokumen gitu ya. Salah satunya adalah Microsoft Word ya. Dan karena ini saya sudah membuka, jadi saya mau ke home dulu ya, teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman baru membuka ya, nanti tampilannya akan seperti ini, teman-teman. Seperti apa? Ya, tampilannya adalah seperti ini. Nih, ya, ini tampilan awal, teman-teman. Nah, ini kalau kita bisa lihat di sini ya. Kalau kita lihat di sini, nah ini ada template, teman-teman ya. Ini kalau kita lihat ini adalah template, ya. Template itu apa? Kayak semacam contoh project yang atau contoh dokumen yang bisa kita edit ya dan buat ataupun disesuaikan dengan keinginan kita ya, teman-teman ya, berdasarkan layoutnya, desainnya dan lain-lain ya. Nah, untuk pertama kita sebenarnya akan menggunakan blank dokumen, teman-teman ya. Nah, tapi kita lihat dulu di sini ada home, ada new, ada recent ya. Recent berarti di sini memuat dokumen-dokumen yang sebelumnya kita buka ya, teman-teman. Dan di sini ada open yang bisa kita gunakan untuk membuka eh, dokumen yang ingin kita buka pada penyimpanan device kita ya, teman-teman ya. Nah, kalau kita eh, pada kalau kita lihat di sini ya, kita akan menggunakan blank dokumen, teman-teman ya. Jadi kita klik di sini create ya, pojok kiri pojok kanan. Kita klik create. Nah, di sini tampilan awalnya untuk blank dokumen ya, teman-teman ya. Jadi dokumen area kerja dokumen yang masih kosong ya. Dan pada part video kali ini kita akan khusus membahas home ya. Apa aja sih yang ada menu yang ada pada home dan apa fungsinya serta saya akan berikan juga untuk shortcut umum ya, teman-teman ya. Shortcut ini penting sekali ya. Keyboard shortcut ya. Nanti kita akan lihat ya. Nah, first kita akan lihat di sini ya, ada paste ya. Kemudian ada copy, ada formatting from one location and apply to another ya. Jadi ini copy yang agak spesial ya, teman-teman ya. Teknik menggandakan yang agak spesial atau agak khusus gitu ya. Nah, coba sebelum kita eh, pindah ke sini ya, teman-teman ya. Pindah ke area sini, tapi masih di home ya, teman-teman ya. Saya mau membuat suatu kata, misalnya ya, teman-teman, rumah ya. Oke, that's it ya. Kita mau lihat di sini ya. Saya sudah mengetik suatu kata, rumah ya. Nah, kalau seperti ini, ya, kita mau menggunakan menu copy paste ya. Paste di sini dan ini copy ya. Copy ini untuk menggandakan seperti yang teman-teman bisa lihat ya. Ini ada dua buah icon ya ya berupa dua buah kertas
yang dia menyalin sebenarnya ya, atau menggandakan. Kemudian paste ini dia menempel pada suatu lokasi atau suatu titik ya. Kalau kita punya suatu kata di sini ya, rumah, oke. Kalau teman-teman lihat, nah ini ya, saya memblok si kata rumah ini ya, atau menselek. Nah, cara menseleknya gimana ya? Cara menselek itu adalah menggunakan klik kiri pada mouse, kemudian ditahan, kemudian diseret ya, teman-teman ya. Oke, nah kalau kita mau mengcopy ya, first kita copy dulu ya, dan kita akan menggandakannya di bawah sini. Kita menempelnya di bawah sini. Jadi kita tekan enter, klik kanan, paste atau paste ini. Nah, tuh ya teman-teman ya. Jadi digandakan. Jadi hanya sekali mengcopy kemudian bisa paste berulang kali ya. Atau ditempel berulang kali. Oke, itu satu. Kemudian apalagi teman-teman? Nah, kita mau masuk ke shortcut ya teman-teman ya sebelum kita bergeser ke area menu home di sini teman-teman ya. Nah, saya akan buat shortcut di sini teman-teman dan ini penting banget ya teman-teman ya. Ini adalah eh, sifatnya wajib teman-teman ketika kita terlibat dengan device komputer yang namanya shortcut video keyboard ya. Shortcut keyboard. Nah, ini memudahkan kita teman-teman. Sebenarnya nggak hanya digunakan dalam Microsoft Word dalam mengolah dokumen, mengolah kata di sini, tapi juga di aplikasi-aplikasi lain yang berbasis Windows ya, yang ada pada device Windows kita gitu ya. Nah, shortcut keyboard ini apa aja ya? Nah, tadi kalau kita sudah menggunakan copy paste, fungsi copy paste, di sini juga ada teknik khusus dalam shortcut untuk fungsinya sama ya, mengcopy paste. Caranya gimana? Ya, contoh ya, kita mau mengcopy paste ini ya, rumah ya. Kita mau taruh di sini teman-teman. Kalau tadi kan kita kan menggunakan ini ya, teman-teman ya, menu yang di atas ya. Kenapa saya bilang sangat berguna sekali? Karena kalau kita udah terlibat banyak dokumen, banyak kata, banyak kalimat, kalau kita masih mencari lokasi di sini untuk copy paste, agak sulit dan memakan banyak waktu, tidak efisien gitu ya. Jadi penting banget shortcut keyboard ini ya, teman-teman ya. Jadi untuk teknik menggandakan dan menempel ya, copy paste ya. Saya mau di sini kasih copy dan paste ya. Nah, fungsinya tadi seperti yang sudah kita lihat adalah menggandakan dan menempel ya. Nah, rumusnya apa pada shortcut keyboard ini? Ya, jadi shortcut keyboard ini ada formulanya, teman-teman, ada rumusnya yang terdapat pada tombol keyboard, teman-teman. Kalau copy paste tadi menggandakan ya, selalu diselect juga ya. I'll always block first ya. Kita Ctrl C berbarengan ya, teman-teman ya. Tekan Ctrl dulu kemudian C dan tombol kontrolnya tidak dilepas. Jadi ditekan secara bersamaan. Oke. Nah, kemudian kita taruh di sini kursornya, kemudian kita klik lagi, tekan lagi Ctrl V. Maka jadi, teman-teman ya. Tuh, sudah tersalin ya, sama ya. Nah, formulanya apa? Formulanya tadi apa, teman-teman? Formulanya adalah ya CTRL apa? CTRL atau kontrol ya. Kontrol plus C dan kontrol ya atau CTRL plus V. Nah, kalau teman-teman menggunakan device selain Windows atau perangkat selain Windows atau contohnya MacBook ya. Kalau di MacBook ini agak sedikit berbeda. Formulanya adalah masih sama C dan V sebenarnya belakangnya. Hanya kontrolnya kita teman-teman akan memakai
command ya. Command plus C ya. Dan command command plus V. Nah, itu dia ya, teman-teman ya. Rumusnya. Rumus untuk copy paste di sini ya. Nah, kemudian kita beralih lagi ya, teman-teman ya. Di sini kalau kita lihat ya. Nah, di sini adalah font style, teman-teman. Jadi, di sini kalau kita buka ada tampilan style dari tulisan yang bisa kita terapkan ya, teman-teman ya. Sesuai dengan kalau teman-teman bisa lihat di sini ya. Macam-macam, teman-teman ya. Yang biasa kita lihat itu adalah Calibri atau Times New Roman ya, atau Arial ya. Tiga itu yang umumnya kita jumpai di berbagai dokumen. Tapi di sini kalau kita lihat font style banyak sekali ya, teman-teman ya. Cara menggunakannya gimana? Kalau misalkan kita klik begini ya, ini nggak akan kelihatan tuh teman-teman, karena kursornya masih mengarah di sini. Nggak ada objek yang kita tempatkan untuk si font style ini. Jadi selalu kita blok area kata atau area kalimat yang ingin kita rubah ya. Dalam hal ini saya udah ngeblok di atas ya, udah select di atas. Kemudian kita rubah ya font style-nya. Coba chalkboard ya, coba. Nah, ganti ya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Jadi setiap kita mau mengubah suatu kata atau suatu kalimat harus diblok atau diselect dulu ya teman-teman ya. Oke, itu satu. Kemudian tadi kita udah belajar font style. Yang ini adalah font size ya, yang angka 12 ini. Kalau kita lihat di sini ada banyak sekali ya. Apakah ini hanya bisa ini aja teman-teman optionnya? Enggak, teman-teman. Kita bisa juga adjust di sini sendiri ya. Misalkan 10 atau 7 atau 3 atau 13 bebas gitu ya teman-teman ya. Nah, caranya adalah ya kita eh, blok ya atau select ya seperti ini teman-teman. Kalau kita lihat. Nah, tuh ya. Jadi semakin besar angka pada font size ini, maka ukuran dari suatu kata atau suatu kalimat atau suatu tulisan atau suatu teks akan membesar ya, makin besar. Jadi kalau misalkan angkanya makin kecil, dia akan semakin kecil ya. Dan dalam memperbesar dan memperkecil suatu teks, kita ada dua option di sini teman-teman. Ada font size, ada yang ini teman-teman increase font size, ada yang decrease font size. Bedanya adalah dia hanya tinggal diklik aja. Tuh. Dia tidak berupa pengaturan nomor ya, teman-teman ya. Hanya diklik satu kali. Tiap satu kali klik dia akan mundur. Kalau yang ini teman-teman ya, ini mundur ya, decrease ya, atau mengecilkan tiap dua angka ya. Begitupun juga dengan membesarkan tiap dua angka ya, lompatnya. Ya. Kemudian kita mau lihat di sini teman-teman. Nah, ini ada apa ini? Nah, kita di sini lihat teman-teman, change case ya. Change case ini saya mau merubah di sini shortcut keyboard ya. Merubah si kalimat ini ya. Menggunakan ini teman-teman. Jadi ini ya, seperti yang teman-teman lihat, tulisan ini agak berbeda ya. Yang ini kapital semua, yang ini kecil semua, yang ini huruf pertama huruf kapital dan selanjutnya huruf kecil. Dan ini ya. Nah, ini sentence case, lowercase, uppercase, capitalize each other to go case ya. Nah, biasanya pada judul kita menggunakan uppercase teman-teman ya. Tapi karena di sini udah uppercase ya, teman-teman ya. Coba kita rubah ke lowercase ya. Dia jadi kecil, teman-teman ya. Atau kalau kita mau balikin ya, jadi huruf kapital semua kita menggunakan uppercase. Jadi kalau misalkan kita salah nulis ya teman-teman ya, don't worry ya. Kalau misalkan kita salah nulis ya, kita mau nulis judul tapi kok huruf kecil semua, nggak apa-apa, diterusin aja gitu ya. Diterusin sampai dokumen beres, baru kita modifikasi atau edit yang mana yang perlu dijadikan huruf kapital. Tuh, ya. Ataupun yang mana yang harus dijadikan
huruf besar dan huruf kecil gitu ya teman-teman ya. Tuh ya. Oke, itu kemudian untuk si, nah, eh, ini untuk apa ini teman-teman ya? Clear all formatting ya. Clear all formatting ini nanti teman-teman kita akan gunakan, kita akan bahas di part-part setelah ini ya teman-teman ya, karena ini belum terlalu em, kita gunakan. Oke, nah kemudian kita beralih ke bawah. Ada bold ya, B untuk bold ya, icon B untuk icon bold, icon I untuk italic, icon U untuk underline ya. Underline ya. Nah, di sini kita bahas fungsi tiga ini dulu, teman-teman ya. Kegunaannya apa? Bold ini untuk menebalkan, teman-teman. Ya, coba tebalkan. Yang ini saya mau beri judul ini ya, shortcut keyboard. Kita tebalkan di sini. Oke, works ya, teman-teman ya. Kemudian, ketika kita mau memberikan sesuai dengan teman-teman lihat icon di sini miring ya, italic, memberikan style atau gaya miring pada suatu tulisan atau suatu teks. Tuh ya, teman-teman ya. Oke. Dan kemudian di sini untuk memberi garis bawah pada teks. Kita blok lagi. Nah, tuh ya, teman-teman ya, works ya. Oke. Nah, shortcut selanjutnya ya. Shortcut selanjutnya yang wajib ya, yang wajib adalah untuk tiga ini, teman-teman. Yang selanjutnya wajib untuk tiga ini. Nih, tiga ini. Ya, teman-teman ya. Tuh, tuh. Tuh, untuk bold, italic, dan eh, apa? Dan underline ya. Nah, caranya gimana? Ya, shortcut keyboardnya formulanya seperti apa? Ya, nah kita lihat di sini. Ya, kalau bold untuk menebalkan, ya, shortcutnya apa? CTRL plus B atau Command plus B ya. Oke, coba ya teman-teman ya. Kalau kita coba di sini ya, di sini kita blok atau select CTRL B. Benar ya teman-teman ya. Dan ini kalau Command B ya sama tuh ya. Jadi bold atau untuk menebalkan adalah formulanya CTRL B ya. Sama nih ikonnya udah kelihatan. Jadi rumusnya hanya tinggal CTRL atau Ctrl plus B. Oke. Dan kalau italic harusnya teman-teman udah bisa menebak ya teman-teman ya. Bagaimana menggunakan fungsi shortcut italic untuk italic, style italic, CTRL plus I ya, gitu ya. Atau command command plus I. Oke. Itu ya teman-teman ya. Coba kita coba di sini ya untuk italic ya. Words ya teman-teman tuh ya. Oke. Nah, kemudian underline ya. Underline. Oke. Underline apa rumusnya teman-teman? CTRL atau Ctrl U ya. Atau command U. Command plus U ya. Coba kita cek di sini teman-teman ya. Underline-nya. Benar ya teman-teman ya. Dan kalau command U ya. Coba kita cek. Oke. Oke, works ya teman-teman ya. Oke, itu underline ya. Nah, jadi shortcut ini yang fungsinya vital sekali teman-teman. Dan ini shortcut wajib ya. Apa? Shortcut wajib copy paste, bold, italic, underline ya. Dan satu lagi, print. Oke. Oke, print. Untuk rumus ngeprint apa? Print berarti untuk mencetak apa? Mencetak kertas atau mencetak
dokumen ya. Seperti ini ya, tuh. Ini previewnya ya. Jadi kalau teman-teman mau mencetak ngeprint ya, kita cari di sini ikonnya untuk gambar printer. Tapi dalam shortcut keyboard kita bisa menggunakan Ctrl plus P ya, atau Command plus P ya. Kita coba ya teman-teman ya, untuk kita coba yang ini ya, Ctrl P. Nah, benar ya teman-teman ya, dia akan langsung eh, langsung ter direct ya, terhubung ke menu printer ya. Jadi shortcut ini penting banget teman-teman ya. Jangan sampai lupa ya. Boleh dicatat ya. Dan ini shortcut yang inti. Sebenarnya shortcut ini banyak sekali formulanya untuk berbagai menu di sini. Tapi ini yang wajib teman-teman. Yang kenapa sih ya kita perlu mempelajari shortcut keyboard ini? Bayangin kalau teman-teman udah terlibat banyak dokumen, banyak halaman. Di sini halamannya baru satu nih teman-teman ya. Kalau halaman udah 50 ya, kita mesti setiap ngelihat dokumen, ada typing yang salah, ada tulisan yang salah, kita mesti cari ke atas sini ya, untuk mengatur style atau segalanya, itu akan membutuhkan lebih banyak waktu, dan itu tidak efisien teman-teman. Jadi dengan menguasai shortcut keyboard yang hanya berapa ini teman-teman, 1, 2, 3, 4, 5 ya, hanya 5 shortcut keyboard saja itu udah sangat membantu ya teman-teman ya, gitu. Oke. Oke, nah kemudian kita beralih ke sini teman-teman. Nah ini text effect. Text effect ini memberikan efek pada suatu teks di sini ya. Kalau kita blok lagi di sini ya, saya mau memberikan efek pada rumah ya, pada teks yang ini ya. Kalau kita buka, nah ini kalau kita rubah, nah jadi ya teman-teman ya, dia akan berubah sesuai dengan style yang kita lihat di sini teman-teman. Tuh ya. Dan ini juga bisa kita atur ya teman-teman ya. Shadow-nya seperti apa, kemudian reflection-nya ya. Reflection ini bayangan tuh ya teman-teman ya. Jadi biasanya ini terlibat untuk desain atau poster-poster ya teman-teman ya. Biasanya kita menggunakan ini untuk poster-poster gitu ya. Poster yang bisa dibuat di Microsoft Word. Jadi kalau sekarang banyak pakai Canva teman-teman ya, zaman dulu kita memakai poster tuh udah bagus banget di sini teman-teman, udah di Microsoft Word teman-teman ya. Jadi itu kayak kemudian glow di sini juga kita bisa memberikan efek glow tuh ya. Jadi selalu ketika kita mau membuat perubahan pada suatu teks, selalu diblok dulu ya teman-teman ya, atau diselect dulu tuh ya. Oke, kemudian kita berpindah ke samping sini adalah apa ini teman-teman? Kita mau lihat ini teks highlight color ya. Jadi yang akan di highlight adalah ininya, bukan yang berubah bukan pada si tulisannya, tapi adalah area di sekitar tulisan. Seperti kalau saya ngeblok begini teman-teman. Nah ini kan kelihatannya kan terhighlight ya teman-teman ya. Tapi kan repot ya kalau kayak gini ya. Kalau kita mau meng-highlight tulisan itu kita tinggal blok seperti ini, atau kalau kita mau meng-highlight yang ini ya teman-teman ya. Nah ini kita tinggal pilih aja. Kita mau highlight pakai apa, pakai warna apa gitu ya teman-teman ya. Tuh ya. Oke. Nah, eh, fungsi dari text highlight ini untuk apa sih sebenarnya teman-teman? Dalam kita mengerjakan dokumen, membuat dokumen, pastinya biasanya nggak langsung selesai dan ada revisi-revisi atau eh, hal-hal yang harus kita edit gitu ya setelah selesai gitu ya. Karena belum sempurna, belum final gitu ya. Nah, maka dari itu bagian-bagian teks yang rancu ya, yang kita masih ragu-ragu, biasanya kita menggunakan teks highlight untuk biar kita mudah area mana yang
perlu kita perbaiki, yang masih belum fix gitu ya. Jadi kita biasanya menggunakan text highlight gitu ya. Oke, kemudian yang ini untuk text color ya, teman-teman ya, atau font color ya. Di sini kalau font colornya saya mau menggunakan merah ya. Coba kita blok ya. Di sini saya mau berikan warna merah. Nah, ya. Oke, nah sampai sini dulu untuk part video kali ini ya, teman-teman ya. Untuk bagian menu yang ini ya, yang mana? Menu yang masih di home ya. Karena banyak banget teman-teman, jadi kita step by step ya, biar teman-teman nggak bingung ya. Untuk part yang ini, kita akan sambung di part selanjutnya ya teman-teman ya. Di video part selanjutnya nanti akan saya sematkan di link description di video ya teman-teman ya. Oke, sampai sini dulu kita sudah mempelajari basic dasar menu home ya teman-teman ya. Dan penting banget ya. Lagi-lagi saya notice di sini shortcut keyboard ya. Ini wajib hukumnya, buat saya wajib hukumnya teman-teman yang baru mempelajari Microsoft Word, shortcut keyboard ini diterapkan gitu ya. Memang awalnya tidak terbiasa, tapi lama-lama akan terbiasa gitu ya. Ini sangat memudahkan sekali gitu. Oke, kita ketemu di video part selanjutnya untuk pembahasan di menu home yang lainnya. Oke, see you in the next video.